Baik, selamat siang. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan kali ini kita sampai pada topik pembelajaran dan proses kognitif. Melihat pembelajaran dari perspektif berbeda. Pembelajaran adalah perubahan jangka panjang sebagai hasil dari pengalaman, baik dalam perilaku maupun representasi atau asosiasi mental. Pembelajaran sebagai perubahan dalam perilaku, behavioris berfokus pada perubahan yang bisa diamati, misalnya cara seseorang merespons stimulasi tertentu. Pembelajaran sebagai perubahan dalam representasi atau asosiasi mental. Pakar kognitif sosial berfokus pada pembelajaran yang terjadi dengan mengamati orang lain. Psikolog kognitif berfokus pada proses mental yang mendasari pembelajaran dan perilaku. Berikutnya kita membahas tentang belajar dan otak. Belajar menghasilkan peningkatan baik dalam ukuran maupun jumlah sinapsis di antara neuron-neuron. Pembentukan neuron distimulasi oleh pengalaman belajar hal baru. Belajar atau berpikir tentang sesuatu cenderung menjadi aktivitas yang tersebar melewati banyak bagian dari otak. Ini adalah asumsi dasar psikologi kognitif. Proses-proses kognitif mempengaruhi apa yang dipelajari. Orang selektif dengan apa yang mereka proses dan pelajari. Makna dikonstruksi oleh pembelajar, bukan diambil langsung dari lingkungan. Pengetahuan dan keyakinan yang telah dimiliki memainkan peran utama dalam makna-makna yang dikonstruksi orang. Perubahan pematangan dalam otak memungkinkan proses kognitif yang semakin canggih seiring bertambahnya usia. Orang terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Ini adalah istilah kunci dalam psikologi kognitif. Memori itu adalah kemampuan menyimpan secara mental sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya atau lokasi mental di mana informasi tersebut disimpan. Penyimpanan, proses menempatkan informasi baru ke dalam memori. Pengkodean, mengubah bentuk informasi baru karena sedang disimpan dalam memori. Pemanggilan, proses menemukan informasi yang sebelumnya disimpan dalam memori. Nah, ini adalah model memori manusia. Memori mungkin memiliki 3 komponen kunci. Yang pertama sensori register, yang kedua memori kerja, dan yang ketiga memori jangka panjang. Sensori register menyimpan informasi yang datang dalam bentuk yang tidak teranalisa, memiliki kapasitas yang sangat besar, namun berdurasi sangat singkat. Memori kerja menyimpan dan secara aktif memikirkan dan memproses jumlah informasi yang terbatas. Mungkin juga mencakup suatu eksekutif pusat yang memfokuskan atensi, mengatur arus informasi di seluruh sistem memori, dan menghambat pikiran dan tindakan yang kontraproduktif. Memori kerja memiliki kapasitas terbatas dan durasi singkat. Berikutnya memori jangka panjang, menyimpan pengetahuan dan keterampilan untuk waktu yang relatif lama, memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan durasi yang panjang. Ini adalah model memori 3 komponen. Input, 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 informasi yang kita dapat direkam dulu di sensori register. Setelah itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, hilang, atau yang kedua, dipertahankan menuju ke memori jangka pendek. Memori sensori register bisa menjadi memori kerja atau memori jangka pendek apabila ada atensi di situ, ada perhatian. Setelah informasi tersimpan dalam memori kerja, ada 2 kemungkinan. Yang pertama tersimpan di memori jangka panjang, atau yang kedua hilang. Supaya tersimpan di memori jangka panjang, dibutuhkan pemrosesan yang mendalam, kerap mencakup mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan awal. Nah, ketika informasi sudah sampai di memori jangka panjang, itu dia akan tersimpan untuk waktu yang relatif lama, ya, atau yang berikutnya bisa juga hilang, gitu kemungkinannya. Ya, mungkin itu materi tentang kognisi, belajar, dan memori secara umum. Untuk lebih detailnya tentang memori, kita akan bahas selanjutnya.